sama papaku dan memihak sama papaku. Mereka harus dipecat. Maksud Pak Agus apa? Dengar, sekarang papaku sedang umroh. Jadi pimpinan perusahaan ini ada di tangan kamu. Kita harus manfaatkan momentum ini sebaik-baiknya. Kita harus singkirkan orang-orang yang setia dan berpihak kepada papaku itu. Supaya mereka tidak menghalangi. Tolol itu. Kok dia bisa jadi kayak gitu ya? Oh ya, sebelum gue lupa, gue catat dulu nih plat mobilnya dia. Pak? Ya. Kita sekolah dulu ya? Ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Udah apa, Pak? Dadah. Midal ini. Selamat pagi, Bu. Pagi. Udah kerjain PR belum? Udah, Bu. Kalian diantar sama siapa? Sama Papa, Bu. Ya udah yuk kita masuk. Bu Mawar. Bu Mawar, tunggu. Begini Bu Mawar, kalau Ibu nggak keberatan, gimana kalau nanti sore Ibu datang ke rumah saya? Kita ngobrol-ngobrol sambil makan snack. Mau Bu Mawar? Bu, bisa ya, Bu? Bisa. Ya boleh. Boleh aja. Oh ya, terima kasih Bu. Ternyata pemabuk tolol itu juga bisa jatuh cinta. Tapi, terus terang aku nggak suka sama kulit tolol itu. Dia bisa mengacaukan pikirannya. Awas. Mereka harus dipisahkan. Harus. Halo. Halo, Sonya. Ternyata apa yang kamu bilang itu benar. Benar sekali. Tuh kan, apa aku bilang? Pembunuh tolol itu bisa juga kan lembek hatinya. Ya udah, biar aku yang urus. Gampang itu. Aku segera berangkat. Apa Laras melihatku ya? Apa dia mengenali aku? Jangan sampai dia mengenali aku. Hai. Kelihatannya kamu banyak pikiran akhir-akhir ini. Hah? Kenapa bisa gitu? Enggak ada apa-apa Pak Gus. Enggak ada kok. Gini, saya tuh cuma memikirkan Bu Gina aja Pak Gus. Sepertinya dia itu benar-benar curiga sama saya. Dia selalu mengawasi saya. Gina lagi. Hah? Kamu nih jatuh cinta atau takut? Takut Pak Gus. Si kuntilanak Gina itu nggak akan bisa nangkap kamu selama aku masih melindungi kamu. Akhir-akhir ini kamu kelihatan gelisah. Hah? Kamu mulai nggak fokus sama pekerjaan kamu. Maksud Pak Gus? Dede, aku melindungi kamu selama ini bukan tanpa mengharap balasan. Jadi kamu harus menuruti semua kemauanku. Kamu laksanakan semua tugas dari aku. Tapi ingat, jangan coba-coba berkhianat. Karena semua rahasia kamu ada di tangan. Aku bisa melindungi kamu, tapi aku juga bisa mencelakai kamu. Ngerti? Iya Pak Gus. Iya. Oke. Sekarang bersihkan mukamu. Muka kusutmu tuh. She come into contact with an interesting man. She really interested with this craving man who comes into her dreams every night. But she has never met this man again. Because one day after, the girl is kidnapped by the sister of that man. Permisi Bu Mawar. Iya, silakan. Maaf mengganggu Bu. Ibu dipanggil kepala sekolah sekarang juga. Sekarang, saya sedang mengajar. Tapi masalah ini sangat penting Bu. Baiklah. Kalau begitu saya permisi dulu Bu. Iya.
I'm sorry, class. I have to go for a while. Please read chapter 12, okay? Kira-kira ada apa ya? Jangan, jangan. Aku harus usaha. Aku harus bisa menahan diriku. Aku harus menjauhkan diri dari minuman terkutuk ini. Tolol, tolol. Aku rasa aku sudah benar-benar gila. Kenapa aku bisa jadi seperti ini ya? Kenapa dua bocah itu membawa pengaruh besar bagi diriku? Ini terlalu aneh. Ini terlalu ajaib. Apabila datang petunjuk dari Allah, tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalanginya. Maka pujilah Allah dan mohon ampun padanya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat. Masuk. Permisi, Pak. Ada apa, Pak? Bapak memanggil saya? Halo Bu Mawar, apa kabar? Bu Sonya, tumben Ibu kemari. Apa ada masalah, Bu? Tentu saja, aku datang ke sini karena ada masalah besar. Masalah besar? Apakah menyangkut Mida dan Alini? Aku sudah menyampaikan hal itu kepada Pak Sutrisno. Karena beliau adalah kepala sekolah. Bu Mawar, Anda benar-benar telah membuat saya kehilangan muka. Maksud Bapak? Anda ini guru. Tugas Anda adalah anak-anak. Saya mengizinkan Anda untuk menjadi guru privat bagi Mida dan Alini. Tapi Anda ini betul-betul keterlaluan. Apa salah saya, Pak? Bu Mawar, Bu Sonya telah menceritakan semuanya. Selama ini Anda pura-pura mengajar Mida dan Alini. Padahal kenyataannya Anda sedang berusaha untuk menggoda ayah mereka. Fikar Putra Rosihan. Saya tidak. Aku pikir ini sekolah elit dan mewah. Tapi ternyata aku kecewa. Sekolah unggulan tapi punya guru yang sangat murahan. Bu Sonya? Ya, aku tahu. Memang aku punya adik ipar yang sangat tampan. Kaya dan duda lagi. Tapi seharusnya seorang guru bisa menjaga kehormatan dan harga dirinya. Bukan malah menyodorkan tubuh dengan murah. Demi ingin menjadi pendamping laki-laki kaya. Maaf Pak Sutrisno. Aku datang ke sini atas permintaan Fikar. Karena dia merasa terganggu dengan kegenitan Bu Mawar terhadap dirinya. Oh ya. Ini ada surat pengaduan khusus dari Fikar untuk disampaikan pada Anda. Pak Agus, saya dengar suara-suara itu lagi, Pak Agus. Iya benar, Pak Agus. Saya dengar suara itu lagi. Suara aneh itu, Pak Agus. Suara-suara aneh. Bosan aku dengar suara-suara seperti itu. Udah, kamu gak usah pikirkan itu. Lama-lama stres kamu. Dan aku lagi cari kamu. Nih, buat kamu. Ini apa, Pak Agus? Itu daftar pegawai orang-orang yang setia sama papaku. Dan memihak sama papaku. Mereka harus dipecat. Maksud Pak Agus apa? Dengar. Sekarang papaku sedang umroh. Jadi pimpinan perusahaan ini ada di tangan kamu.
Kita harus manfaatkan momentum ini sebaik-baiknya. Kita harus singkirkan orang-orang yang setia dan berpihak kepada papaku itu. Supaya mereka tidak menghalangi